everyone, ketemu lagi dengan saya Umi Kulsum. Masih ingat kan tentunya? Nah, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang perbedaan berita dan berita dan artikel. Nah, di pertemuan kedua ini juga kita membahas jenis-jenis berita, artikel, kemudian syarat berita, ada jenis-jenis berita juga dan banyak lainnya. Nah, di perbedaan berita dan artikel ini, jadi kalau berita itu suatu proses penyampaian pesan yang disebarkan di media sosial dan memiliki 5W 1H. Nah, itu berita. Jadi wajib ada 5W 1H. Itu bisa dikatakan berita gitu ya. Contoh berita, lihat di cuplikan selanjutnya ya. Nah, kalau artikel itu suatu proses. Kalau artikel itu adalah penyampaian pesan yang disebarkan melalui media cetak atau online dan tidak harus ada 5W 1H, tapi boleh juga ada 5W 1H, tapi dia itu penjelasannya secara menyeluruh atau secara lebih luas gitu. Itu artikel. Nah, dijelasin lagi nih, ada pengertian tentang jenis-jenis berita. Jadi di berita itu ada berbagai kelompok atau berbagai jenis. Yang pertama, straight news. Straight news ini membahas tentang hal-hal yang formal gitu. Contoh yang ada di Kompas News gitu ya, kompas.com. Terus ada feature news. Nah, feature news ini dia membahas tentang suatu perjalanan atau trip gitu, kemudian sejarah gitu, itu feature news. Kemudian ada soft news. Soft news kita bisa lihat ya dari katanya aja soft gitu kan, berarti berita ini tuh memaparkan atau memberikan berita yang soft gitu tuh. Kemudian ada in-depth news. In-depth news ini adalah berita yang disampaikan secara mendalam gitu. Contoh siaran beritanya tuh Nata Najwa. Nah, itu in-depth news. In-depth news tuh memberitakan sesuatu hal yang secara menyeluruh, mendalam gitu. Kan di Mata Najwa itu sangat kritik banget kan gitu tuh, kritik tentang materinya, isinya, tokohnya, bahkan yang diangkat-angkat tuh yang benar-benar lagi panas dan dibahas secara menyeluruh sampai dalam-dalam gitu. Nah, teman-teman, dari berita ini kita harus paham juga akan nilai-nilai beritanya. Jadi nilai-nilai berita itu harus yang pertama menggemparkan, kemudian juga hot news atau beritanya terbaru, kemudian mengandung information gitu ya, informasi tentulah jelas ya, kalau berita itu ya pastinya itu informasi terkini gitu kan. Terus juga ada juga tentang yang tidak masuk akal gitu, berita yang tidak masuk akal atau di luar dugaan itu jadi mengundang orang-orang untuk membacanya gitu. Kemudian juga ada yang tentang seks kayak pencabulan atau prostitusi atau pelecehan seksual gitu, itu masuk ke berita. Jadi di berita ini kita harus memahami nilai-nilai itu, dan ketika kita sudah mendengar berita kita itu akan tersebar dengan cepat kalau kita emang sudah paham nilai-nilainya. Karena kalau kita sudah paham, yang pertama kita pasti mencari judul yang menarik gitu kan, untuk menggemparkan atau menyebarluaskan secara menyeluruh dengan cepat gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah dengan judul yang menarik perhatian atau menarik orang-orang untuk kepo gitu, berita itu apa gitu. Nah, itu salah satu trik yang kita harus lakukan ketika kita akan membuat berita gitu. Nah, dalam membuat berita juga kita harus memperhatikan bahwa di dalam berita itu yang pertama harus ada judul itu tadi ya. Kemudian lead itu atau pengantar gitu tuh ya, latar beritanya. Kemudian tubuh berita itu isi beritanya, apa yang terjadi, apa yang akan diceritakan di tubuh berita. Kemudian ada ekor berita itu ya penutup
penutup beritanya atau kesimpulan beritanya gitu. Untuk menghasilkan sebuah berita, kita harus melakukan riset. Nah, riset di sini pertama mewawancarai, kemudian mendokumentasikan foto gitu, apa yang akan kita beritakan kan harus ada fotonya gitu. Kemudian yang ketiga menulis. Jadi kalau udah wawancara, kita udah punya datanya nih, apa yang harus ini, kemudian didokumentasiin apa yang akan dijadikan backgroundnya gitu, fotonya akan diberitakan, kemudian kita tulis isi beritanya, kemudian kita tentukan dulu 5W1 hanya sudah benar atau belum gitu. Nah, itu harus diperhatikan dalam membuat berita. Di dalam berita juga pasti memiliki syarat. Setiap apapun itu pasti ada syaratnya sih. Nah, di dalam berita juga ada syaratnya nih. Apa aja ya kira-kira yang harus ada di berita? Syaratnya apa aja nih? Yang pertama adalah aktual. Aktual itu terkini, beritanya terkini atau barusan terjadi gitu. Kemudian faktual, ya beritanya harus fakta, sesuai data gitu. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh mengisukan sesuatu yang belum benar, belum tentu adanya, datanya belum pas gitu. Kita harus menyesuaikan dulu sesuai fakta. Faktual, kemudian penting. Yang ketiga penting. Menulis berita juga harus penting. Kalau tidak penting, orang-orang juga akan men-skip berita yang kita buat itu kalau kita membuatnya tidak penting gitu. Karena orang-orang juga membuka berita itu pastinya ya yang penting-penting aja. Kalau nggak penting ngapain dibuka gitu kan. Terus yang terakhir tuh yang keempat, menarik. Jadi bikin berita ya harus menarik, terutama di judul. Kalau judulnya udah menarik, orang-orang pasti akan melihat depannya isinya gitu. Pasti orang-orang kepo. Judulnya menarik banget nih, pasti akan kepo di dalamnya gitu. Contoh, ada berita tentang pemerintah atau politik. Misal ada korupsi ke pemerintahan gitu. Orang-orang apa sih kepo? Pemerintah ini korupsi apa aja? Ini apa aja isinya gitu. Pasti dia lanjut ke isi setelah membaca judul isi. Jadi poin penting itu adalah isi. Nah, diulangin lagi. Jadi syarat berita itu ada 4. Yang pertama aktual atau berita terkini, kemudian faktual sesuai fakta atau data, kemudian penting, ya beritanya harus penting, dan yang terakhir adalah menarik perhatian. Itu ya syarat-syarat berita. Semoga dengan adanya pembelajaran penulisan berita dan artikel ini kita menjadi sedikit demi sedikit memahami untuk pemberitaan atau syarat-syarat berita dan nilai-nilainya berita. Semoga sedikit demi sedikit kita menjadi lebih paham, menjadi lebih percaya diri gitu kalau mau membuat berita, karena kita sudah mengetahui dasar-dasar dari pembuatan berita gitu ya teman-teman. Oke, itu saja ya teman-teman yang bisa saya paparkan di dalam materi pertemuan yang kedua ini. Materi pertemuan yang kedua ini dilaksanakan pada Selasa kemarin tanggal 24 Februari ya kalau nggak salah, 24 Februari 2025. Nah, kita akan ketemu lagi di Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.